Setelah dilantik resmi oleh Gubernur Kalimantan Barat pada tanggal 26 Februari 2021, Bupati Melawi Haji Dadi Sunaria Usfayursa dan Wakil Bupati Melawi Dr. Andes Klusen sudah memasuki usia 1 tahun dalam memimpin Kabupaten Melawi. Dengan mengusung visi mewujudkan Kabupaten Melawi yang adil, pantas, hebat, dan berlandaskan gotong royong. Dalam 1 tahun kepemimpinan tanpa kenal lelah, pasangan Bupati Melawi Haji Dadi Sunaria Usfayursa dan wakilnya Dr. Andes Klusen telah mencurahkan tenaga, pikiran, dan waktu mereka untuk membangun Kabupaten Melawi. Dengan berbagai tantangan di tengah pandemi COVID-19, sudah begitu banyak pencapaian dan penghargaan yang telah diraih oleh pemerintah Kabupaten Melawi, baik dari segi pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, maupun penyelenggaraan pemerintahan. Di bidang perekonomian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Melawi tumbuh 4,54%, naik dari tahun 2020 yang minus 0,10%. Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB Kabupaten Melawi meningkat dari 5,2 triliun rupiah di tahun 2020 menjadi 5,6 triliun rupiah di tahun 2021. Dan pendapatan asli daerah atau PAD meningkat dari 31 miliar rupiah di tahun 2020 menjadi 43,8 miliar rupiah di tahun 2021. Ini membuktikan pemerintah Kabupaten Melawi berhasil dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah Kabupaten Melawi juga berhasil menurunkan persentase angka kemiskinan pada tahun 2021 menjadi 12,1%, turun dari 12,4% di tahun 2020. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT Kabupaten Melawi pada tahun 2021 mencapai 2,66%, mengalami penurunan dibanding tahun 2020 sebesar 2,70%. Salah satu target dalam pemerintahan Haji Dadi Sunaria Usfayursa dan Dr. Andes Klusen adalah berfokus pada pembangunan sumber daya yang unggul. Berbagai pembangunan di bidang pendidikan terus digalakkan oleh keduanya. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Melawi saat ini sebesar 65,87, meningkat dari tahun 2020 sebesar 65,55. Rata-rata lama sekolah meningkat dari 6,76 menjadi 6,91 di tahun 2021. Harapan lama sekolah meningkat menjadi 11,17. Untuk meningkatkan pemerataan layanan pendidikan, pemerintah Kabupaten Melawi terus berupaya melakukan pembangunan infrastruktur pendidikan, rehabilitasi ruang kelas pada 2 TK negeri dan 6 SMP, pembangunan ruang kelas baru sebanyak 2 SD, pembangunan toilet dan sanitasi sebanyak 1 TK, 2 SD, dan 3 SMP, pembangunan ruang UKS sebanyak 4 SD, pembangunan ruang perpustakaan sebanyak 6 SD, pembangunan ruang guru sebanyak 9 SD, pembangunan rumah dinas guru sebanyak 15 SD dan 4 SMP, pembangunan laboratorium komputer sebanyak 2 SD dan 3 SMP, pembangunan laboratorium IPA sebanyak 1 SMP, pembangunan laboratorium IPA Fisika sebanyak 8 SMP, pembangunan laboratorium IPA Biologi sebanyak 8 SMP, pengadaan peralatan teknologi informasi sebanyak 28 SD dan 2 SMP, dan pengadaan media pendidikan sebanyak 28 SD dan 3 SMP. Kesetaraan derajat kesehatan merupakan pilar utama terwujudnya pembangunan. Di bawah kepemimpinan Haji Dadi Sunaria Usfayursa dan Dr. Andes Klusen, pemerintah Kabupaten Melawi terus berupaya melakukan reformasi di bidang kesehatan untuk mengatasi ketimpangan hasil pembangunan kesehatan, hingga menjangkau ke pelosok desa yang menjadi prinsip dasar visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Melawi. Kabupaten Melawi berkonsentrasi dalam pembangunan di bidang kesehatan sebagai prioritas utama. Saat ini, angka harapan hidup di Kabupaten Melawi mencapai 72,98, naik dibanding tahun 2020.
Pemerintah Kabupaten Melawi telah menyelesaikan pembangunan Puskesmas Rawat Inap Ulak Muit di Kecamatan Tanah Pinoh Barat. Dengan demikian, saat ini di setiap kecamatan di Kabupaten Melawi telah memiliki 1 unit Puskesmas Rawat Inap, sehingga pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat dapat terwujud. Pada tahun 2021 juga telah diselesaikan pembangunan 4 unit rumah dinas dokter dan 4 unit dinas perawat di Sayan, Ulak Muit, Manding, dan Tiong Kranji. Pembangunan instalasi air bersih pada Puskesmas Tiong Kranji, Puskesmas Tayan, Puskesmas Manding, Puskesmas Manggala, Puskesmas Tanah Pinoh Barat, dan Labkesda. Pembangunan pengolahan limbah pada Labkesda, pembangunan gedung baru Perinatologi Neonatal Intensive Care Unit atau Perina NICU, dan pelayanan obstetri neonatal emergency komprehensif atau PONEK pada RSUD Kabupaten Melawi. Pemerintah Kabupaten Melawi terus berupaya dalam penurunan angka stunting. Saat ini angka stunting di Kabupaten Melawi mencapai 30,7%, turun dari 36,27 dibanding tahun 2020. Dalam rangka mempercepat penurunan angka stunting tersebut, pemerintah Kabupaten Melawi telah menetapkan 15 lokasi lokus stunting baru di Kabupaten Melawi pada tahun 2022. Dalam penanganan pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Melawi telah berhasil mencapai target capaian vaksinasi dari pemerintah pusat sebanyak 82,57% untuk vaksinasi pertama dan 68,80% untuk vaksinasi kedua. Pemerintah Kabupaten Melawi juga merupakan daerah yang pertama kali melaksanakan vaksinasi anak di Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini telah mencapai 67,6%. Pemerintah Kabupaten Melawi juga merupakan salah satu daerah yang memiliki alat tes PCR di Labkesda dengan kapasitas 96 spesimen per hari, penambahan 1 ambulan infeksius dan 7 oksigen konsentrator melalui hibah pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, penambahan 2 alat pemeriksa TB dengan tes cepat molekuler atau TCM di RSUD Melawi dan Puskesmas Kota Baru. Meski di tengah pandemi COVID-19, sepanjang 2021, sektor pertanian Kabupaten Melawi mencatat pertumbuhan positif. Tak hanya mengalami surplus produksi, luasan tanaman juga mengalami pertumbuhan. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar untuk perekonomian Kabupaten Melawi, yaitu sebesar 20,24%, naik dari tahun 2019 sebesar 19,56%. Panen padi di lahan sawah mencapai 26.001 ton pada tahun 2021. Jumlah petani dan luas area tanaman perkebunan juga meningkat menjadi 67.253 jumlah tanaman, naik dibandingkan tahun 2020 sebesar 62.890 jumlah tanaman. Produksi di sektor perkebunan, yakni kelapa sawit, mencapai 245.822 ton, naik dibandingkan tahun 2020 sebesar 186.342 ton, sedangkan produksi karet naik menjadi 15.494 ton dibanding 15.152 ton. Di sektor perikanan, Kabupaten Melawi mencapai 6.834,7 ton, sedangkan populasi ternak mencapai 329.631 ekor, dengan produksi daging mencapai 1.586.781 kg. Dalam rangka mewujudkan misi Bupati dan Wakil Bupati Melawi ketiga, yakni mewujudkan Kabupaten Melawi dengan pembangunan infrastruktur yang modern, merata, berkeadilan, berkualitas, dengan tetap melestarikan budaya dan kearifan lokal. Pemerintah Kabupaten Melawi terus berupaya menggenjot pembangunan di bidang infrastruktur, peningkatan jalan simpang Landau Mumbung Menukung, peningkatan ruas jalan Entebah Langan, dan jembatan ruas jalan Entebah Langan, peningkatan jalan lingkungan dan drainase yang tersebar di Kabupaten Melawi, peningkatan jalan RSUD Melawi, melanjutkan pembangunan jembatan Melawi 2, di mana saat ini pelaksanaan pembangunannya telah mencapai di atas 90% dan ditargetkan akan selesai Maret 2022. Lanjutkan pembangunan jembatan Kebra, Kecamatan Belimbing Hulu, penyediaan program hibah air minum perdesaan yang tersebar di 11 desa di Kabupaten Melawi.
Dalam 1 tahun kepemimpinan Haji Dadi Sunaria Uswayursa dan Dr. Andes Rusen, berbagai penghargaan pun telah diraih, antara lain mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun 2020. Penghargaan dari Kementerian Keuangan atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2020 dengan capaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat atas keberhasilannya sebagai Badan Publik Informatif peringkat keempat kualifikasi informatif. Penghargaan dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi atas kesuksesannya menyelesaikan pendataan SDGs Desa tahun 2021. Penghargaan dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi atas kesuksesan menyelesaikan pendataan SDGs Desa tahun 2021.